Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah memasuki pembelajaran semester 2. Tetap semangat, kita akan belajar lebih giat lagi. Untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Apakah teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan negosiasi? Bagus jika sudah pernah. Jika belum, saya akan memberikan gambaran. Negosiasi dalam tawar-menawar barang atau meminta izin kepada orang tua untuk bekerja kelompok. Kedua contoh tersebut bisa dikatakan proses negosiasi jika ada dua pendapat yang berbeda, kemudian mencapai satu kesepakatan bersama. Sebelum masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa dapat menambah keberkahan kita dalam belajar bahasa Indonesia. Pertemuan pertama, negosiasi sesuai dengan kompetensi dasar 3.5, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Indikator pencapaian kompetensi diharapkan teman-teman nanti dapat menjelaskan cara menyampaikan pengajuan, penawaran dalam teks negosiasi. Muwasofat sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, muwasofat yang ingin dicapai, teman-teman diharapkan dapat teratur dalam segala urusan, khususnya bernegosiasi, kemudian bermanfaat bagi orang lain, bersahabat, dan santun dalam berbicara. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Mungkin teman-teman ada yang berpikir tentang ibu-ibu dan bapak-bapak, atau penjual dan pembeli, atau bernegosiasi. Betul ya semuanya. Kemudian gambar ini deal, artinya sepakat ya antara kedua belah pihak. Apa itu teks negosiasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Atau, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Contohnya seperti gambar penjual dan pembeli tadi. Penjual mengajukan harga jagung 10.000, pembeli menawar harga jagung menjadi 8.000. Kemudian setelah adanya proses negosiasi akan ditemukan harga jagung misalnya 9.000 yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Tujuan negosiasi ada 3. 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Tujuan negosiasi kedua,
mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Tujuan negosiasi ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Seperti negosiasi antara Indonesia dan Singapura sepakat kerangka negosiasi ruang udara. Ini terjadi pada tahun 2019 ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks negosiasi ada 5. Ke-1, ada partisipan, ada pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Ciri negosiasi kedua, terdapat perbedaan kepentingan dari pihak yang terlibat. Ciri teks negosiasi ketiga, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Ciri teks negosiasi keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. Ciri teks negosiasi kelima, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk atau mengajak dalam teks tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis teks negosiasi berdasarkan situasi ada 2, yaitu negosiasi informal dan negosiasi formal. Negosiasi informal. Negosiasi seperti ini dapat dan sering kita temui kapan saja, di mana saja, dan dengan siapapun. Contohnya, negosiasi antara pedagang dan pembeli. Negosiasi semacam ini tidak memerlukan perjanjian hukum khusus. Contoh lainnya antara orang tua dan anak. Misalnya teman-teman akan meminta izin untuk keluar rumah, tapi orang tua kalian tidak mengizinkan. Nah, terjadilah proses negosiasi dan akan berakhir pada kesepakatan apakah teman-teman dapat pergi keluar rumah atau tetap di rumah. Negosiasi formal. Negosiasi yang berlangsung dalam situasi formal. Karakteristiknya adalah adanya perjanjian hukum atau hitam di atas putih yang sah. Karena itu, pelanggaran hukum bisa dijatuhkan. Contohnya, negosiasi antara 2 perusahaan, instansi pemerintah, atau pendidikan. Jenis-jenis teks negosiasi. Negosiasi berdasarkan untung rugi. Ada 4. Untuk yang pertama, kita akan membahas negosiasi kolaborasi. Di sini maksudnya, kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Jadi, kedua pihak sama-sama menang ya. Untuk yang kedua, negosiasi dominasi. Negosiator mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Pihak lawan negosiasi mendapat keuntungan lebih kecil. Jadi ada satu yang menang, ada satu yang kalah. Dalam artian yang satu mendapat keuntungan yang besar, satu lagi keuntungannya kecil. Untuk negosiasi berdasarkan untung rugi yang ketiga, yaitu negosiasi akomodasi. Nah, di sini negosiator mendapatkan keuntungan sangat kecil, bahkan kerugian. Pihak lawan mendapat keuntungan sangat besar, bahkan 100%. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Biasanya ada negosiasi yang tidak seimbang. Kemudian yang keempat, negosiasi menghindari konflik. Kedua pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik. Dua-duanya rugi. Itulah penjelasan dari jenis-jenis teks negosiasi. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, kemudian teman-teman dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.